Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia semester 3 UIN Raden Mas Said Surakarta. Berjumpa lagi di mata kuliah pengantar pendidikan ya di hari yang sama. Hari ini kita di pertemuan yang ketujuh sesuai dengan APS yang kemarin sudah saya share. Hari ini nanti kita membahas mengenai perkiraan pendidikan masa depan. Ya, terakhir kemarin kita sudah membahas asas-asas pendidikan, yaitu ada 3, kalau teman-teman masih ingat ya, kita review sebentar. Yang pertama untuk asas pendidikan ada asas Tuturi Handayani, kemudian yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat, dan ada asas kemandirian belajar. Kemarin sudah kita diskusikan dan teman-teman juga sudah memahami dengan baik. Oke, untuk ini pertemuan kita yang ke-7, di sini kita membahas mengenai perkiraan persiapan pendidikan menghadapi masa depan. Nah, jadi di setiap tahun ya, dari tahun ke tahun semakin semakin melaju, tahunnya bertambah, tentunya persiapan untuk menghadapi masa depan itu juga semakin tantangannya juga berbeda. Jadi di tahun sekarang, kemudian dengan tahun yang akan datang tentunya berbeda. Nah, persiapan apa nanti yang harus yang harus dipersiapkan oleh guru sebagai nanti Anda calon pendidik. Nah, di sini dijelaskan perubahan di sini mempunyai beberapa karakteristik umum ya yang dapat dijadikan sebagai petunjuk ciri masyarakat di masa depan. Nah, di sini perubahannya dapat meliputi banyak hal ya. Yang pertama di sini adanya kecenderungan globalisasi ya, global. Ya, ini sudah kita rasakan sekarang ya, kecenderungan globalisasi yang semakin mengglobal, semakin cepat, semakin pesat ya. Kehidupan juga perkembangan ini ya, langsung kedua ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga semakin cepat ya, perkembangan teknologi semakin cepat, globalisasi juga semakin mendunia gitu ya. Jadi perkembangan teknologi ini nanti mempengaruhi bagaimana proses pendidikan di masa yang akan datang, sekarang dan akan datang. Kemudian perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Ya, jelas ya, informasi sekarang kita dapatkan dengan begitu mudah, dengan begitu cepat. Ya, misalkan ada info mengenai kecelakaan di tempat A atau ada info mengenai kerusakan alam di daerah A. Nah, di seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu dengan begitu cepat karena sekarang ada sosial media yang begitu cepatnya mengirimkan informasi. Kemudian 4, tuntunan pelayanan yang lebih profesional dalam segala kehidupan manusia. Ya jelas ya, semakin berkembangnya kehidupan, semakin berkembangnya zaman, kemudian ini tadi kecenderungan globalisasi yang semakin pesat, iptek semakin pesat, informasi yang semakin cepat. Nah, tentunya nanti pelayanan profesional yang disampaikan atau yang dilakukan oleh pendidik ya, guru kepada siswa juga tentunya lebih baik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya harus disesuaikan. Bagaimana kalau misalkan sekarang daring ya, pelaksanaan pendidikan itu seperti apa? Ya tentunya memang guru harus all out ya, harus total bagaimana nanti untuk bisa mendampingi siswa agar bisa mendapatkan ilmu ya, tidak hanya secara kognitif tetapi juga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang mumpuni. Gitu ya. Jadi sebagai pendidik banyak yang harus dikerjakan. Nah, ini untuk penjelasannya. Yang pertama adanya kecenderungan globalisasi. Nah, di sini globalisasi ini bisa diartikan sebagai proses penyebaran rasa cipta dan karya suatu kebudayaan sehingga diterima dan diadopsi oleh kebudayaan lain di seluruh dunia. Nah, di sini proses globalisasi ini budaya ini sangat kuat ya, adanya akulturasi budaya K-pop ya, budaya dari negeri ginseng ya, kemudian ke negara kita. Nah, itu sangat pesat sekali ya, anak-anak muda banyak yang menggemari BTS dan sebagainya. Nah, itu salah satu contoh globalisasi. Nah, jadi yang kuat dan agresif ya artinya cepat sekali ya itu ya, akan mempengaruhi budaya, ya lemah dan pasif. Maksudnya ketika budaya kita tidak kuat, nah tentunya akan menggerus kebudayaan yang ada di negara kita. Makanya dengan adanya globalisasi ini selain mempengaruhi budaya kita, tentunya budaya kita juga harus tetap dipegang teguh. Salah satunya dengan adanya kemarin ya di mata kuliah ini ya, kurikulum itu ada kurikulum yang bermuatan lokal. Nah, jadi di dalamnya membahas mengenai
kebudayaan, kemudian yang tetap dilestarikan biar tidak punah dan tidak tergerus oleh arus globalisasi. Nah ini. Kemudian, nah ini saya berikan contoh, ciri-ciri budaya yang kuat dan agresif. Nah ini ya, memiliki cara berpikir yang rasional dan realistis. Ya, oke. Misalkan yang budaya luar itu ya, yang masuk ke negara kita. Kemudian mempunyai kebiasaan membaca yang tinggi. Nah ini contohnya di negara, matahari terbit ya, di Jepang itu memang kebiasaan membacanya sangat tinggi, seperti ketika menunggu ya transportasi umum banyak dari penduduk sana itu yang dengan menghabiskan waktu dengan membaca. Nah, ini bisa kita tiru kalau yang muatan positif seperti ini bisa kita tiru. Kemudian mempunyai kemampuan menyerap dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cepat dan banyak. Kemudian terbuka terhadap inovasi, bahkan selalu berusaha mencari hal-hal yang baru. Mempunyai pandangan hidup yang berdimensi lokal, nasional, dan universal, mampu memprediksi dan merencanakan masa depan, memanfaatkan teknologi yang senantiasa berkembang. Nah, kalau kita melihat ciri-ciri budaya yang kuat dan agresif ini lebih ke negara negara tetangga ya. Kalau di negara kita memang belum secara sepenuhnya ini terjadi, makanya ya tadi invasi globalisasi yang begitu cepat dari luar masuk ke negara kita ini ya banyak yang diserap mentah kemudian tidak tidak artinya tidak disesuaikan dengan kebudayaan kita. Nah, makanya kita nanti sebagai ini ya Anda sebagai calon generasi nanti ya mendatang yang nanti akan juga terjun ke dalam dunia pendidikan tentunya nanti bisa untuk menjembatani dengan adanya globalisasi yang semakin masif ini. Kemudian berikutnya di sini menurut Emil Salim, di sini terdapat 4 kekuatan globalisasi ya, ada 4 dan yang paling kuat dan paling menonjol terutama dalam bidang iptek, ekonomi, lingkungan hidup, dan pendidikan. Nah, di sini di bidang iptek itu perkembangan semakin cepat, utamanya menggunakan teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Nah, sekarang sudah kita rasakan ini ya, iptek ini begitu luar biasa. Kemudian di bidang ekonomi yang mengarah ke ekonomi regional dan ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Ini sudah kita rasakan. Contohnya di pasar ya, di pasar baik pasar tradisional maupun pasar luar ya. Kalau dulu contoh di pasar tradisional ya, ada jamur dari luar ya, jamur enoke. Kalau dulu kan kita tidak mengenal itu. Ya jamur-jamur yang dari luar. Nah, di pasar tradisional pun sekarang kita sudah menemukan. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, salah satu contoh di bidang ekonomi. Kemudian di bidang lingkungan, di sini ya banyak hal ya. Salah satunya juga adanya kerusakan lingkungan hidup di negara tertentu berdampak pada negara lain. Nah, sehingga hal ini diperlukan wawasan dan kebijakan yang tepat dalam pembangunan yang menjamin kelestarian dan keselamatan lingkungan atau pembangunan yang berwawasan lingkungan. Contohnya kebakaran hutan yang asapnya sampai ke negara tetangga. Nah, ini ya di negara kita ya, hampir setiap tahun itu di Kalimantan itu ada ini ya, kebakaran hutan. Nah, ini bisa bagaimana caranya untuk meminimalisasi ya, cara agar tidak terjadi kebakaran, kemudian, tidak asapnya juga tidak berdampak buruk ya kepada atau berdampak negatif terhadap negara tetangga. Nah, ini tentunya butuh, banyak pihak ya untuk saling berkaitan, untuk saling membantu dan saling menjaga. Karena, ya ada ini juga salah satu misalkan ada pembukaan lahan ya, kemudian dengan membakar biar lebih cepat. Nah, itu salah satu hal yang harusnya diminimalisasi oleh pihak pemerintah juga, makanya butuh banyak pihak ya agar dapat, lingkungan itu terselamatkan. Nah, ini salah satunya tadi dari pihak pemerintah, pihak Pemda, dari pihak pengusaha sendiri ya yang membuka lahan, kemudian juga dari masyarakat sekitar. Karena kalau hutan digunduli ya, bakaran, dibuka lahan, kemudian sering terjadi banjir sekarang ya di daerah Kalimantan. Terakhir di daerah Mamuju itu ya. Nah, itu terjadi banjir yang hebat. Nah, makanya juga butuh dari pihak-pihak ya, semua pihak itu saling bekerja sama. Kemudian bidang pendidikan yang berkaitan dengan identitas bangsa ya, termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Nah, di sini melalui media cetak, elektronik, ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku individu.
Jadi di sini kita ya sebagai generasi penerus ya nanti bisa mengembangkan budaya yang kita punyai tanpa terkecuali dengan, menyaring ya, menyaring budaya luar yang masuk. Ya, karena sekarang budaya budaya luar yang masuk itu sudah tidak terbendung, filtrasinya berbeda ya dengan zaman dahulu karena ya tadi sekarang sudah globalisasi semuanya bisa masuk dengan begitu mudahnya. Nah, kemudian selanjutnya ini yang kedua perkembangan iptek yang begitu cepat. Nah, ini ya tadi sudah disinggung, iptek yang begitu cepat, dengan arus globalisasi yang begitu cepat. Nah, ini berkaitan ya ini dengan landasan ontologis dan epistemologis serta aksiologis. Nah, kalau berkaitan dengan landasan ontologis artinya di sini pengalaman dan semua wujud ini dijangkau lewat indera ya, telah mengalami perkembangan yang pesat karena didapatkan piranti yang membangun alat indera ya. Jadi seperti adanya handphone, adanya tablet, adanya laptop, ya adanya tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk mengakses internet ya dengan mudahnya. Nah, itu bisa ya. Kemudian dari segi epistemologis, di sini adalah cara yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang disebut ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang pesat. Nah, di sini masuk ke caranya ya, bagaimana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, berkembang dengan pesat ya tadi teknologinya ya, banyak Anda bisa dengan mudahnya mengakses. Ya sekarang e-book kan banyak sekali, nah itu salah satu contoh kemajuan iptek ya, tidak harus beli bukunya tetapi di e-book misalkan kalau ada karena memang tidak semua buku ada di e-book ya, itu. Kemudian landasan aksiologis di sini adalah untuk apa iptek itu dipergunakan ya. Yang mempersoalkan untuk apa itu digunakan secara umum tertuju pada kemaslahatan manusia. Ya tentunya saling berkaitan. Bagaimana nanti dalam pelaksanaan iptek itu terhadap pelaksanaan pendidikan. Tentunya ya diusahakan sesuai dengan apa yang digunakan ya bermuatan positif tadi. Yang ketiga, ada perkembangan arus informasi yang semakin padat dan cepat. Nah, di sini, teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat, namun belum merata ya di semua negara. Nah, di negara kita juga sama contohnya, di daerah-daerah yang, tertinggal ya, di daerah yang, masih terdalam itu ya, tertinggal, untuk internet kan belum bisa masuk. Nah, ini salah satu contohnya. Sehingga diperlukan upaya untuk, agar teknologi tersebut masuk. Nah, upayanya bagaimana? Nah, misalkan di daerah-daerah terpencil dibangun tower tadi ya, agar sinyal bisa masuk ya, dengan bertahap ya, berjalan bertahap nanti lama-lama akan bisa. Nah, kemudian, tuntutan pelayanan yang lebih profesional. Nah, ini ya, salah satu ciri masyarakat masa depan meningkatnya kebutuhan pelayanan profesional. Karena perkembangan iptek yang semakin cepat serta perkembangan arus informasi yang semakin cepat, maka anggota masyarakat ini ya semakin luas wawasan dan pengetahuannya serta daya kritis yang semakin tinggi. Nah, contoh mudah ya dulu, pembayaran SPP sekolah ya, harus datang ya ke sekolah ya dengan membawa bukunya. Nah, sekarang untuk anak sekolah ya kebanyakan ya cukup ya dengan menggunakan, e-banking ya atau dengan menggunakan, fasilitas bank ya, jadi lebih memudahkan. Nah, kalau zaman saya kuliah dulu masih ini ya manual antri bayar gitu ya sampai mengular, urutannya ya, antriannya. Nah, kalau sekarang kan tidak lebih memudahkan, ada e-banking, ada fasilitas bank yang di mana-mana bisa diakses, itu salah satu contohnya. Nah, bagaimana antisipasi terhadap pendidikan masa depan? Nah, di sini ada beberapa hal tuntutan bagi manusia masa depan, ya. Kemudian upaya mengantisipasi masa depan, perubahan nilai, pengembangan kebudayaan, pengembangan sarana pendidikan. Nah, di sini dari berbagai hal ini nanti ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, banyak hal nanti yang, menyangkut masa depan sehingga, harus dipersiapkan dari mulai sekarang. Tuntutan manusia masa depan atau manusia modern, ya tentunya segala sesuatunya ini ya, kalau dilihat itu lebih praktis ya, lebih praktis dan memudahkan. Nah, itu manusia modern kan begitu. Kemudian mengantisipasi masa depan, ya tadi, misalkan dengan adanya, teknologi tadi, yaitu dengan menyediakan peralatan yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran.
Nah, untuk perubahan nilai dan sikap, ini bisa dipupuk juga nanti Anda sebagai guru itu dengan memberikan contoh yang baik ya, seperti pembelajaran kemarin asas-asas pokok pendidikan itu masih bisa ini ya, harus diterapkan. Pengembangan kebudayaan ya melalui kurikulum, ini ya lokal yang dimasukkan. Pengembangan sarana pendidikan ya jelas harus mumpuni. Ya, itu teman-teman untuk materi kita hari ini, nanti jika ada yang ditanyakan bisa disambung di grup. Nah, kemudian ini untuk diskusi ya, nanti bisa Anda jawab, sebagai calon guru, ini upaya apa yang akan Anda lakukan untuk mempersiapkan pendidikan di masa depan agar dapat mengikuti perkembangan zaman, ya. Jawaban nanti bisa disesuaikan dengan, ini ya lingkungan tinggal masing-masing. Ya, oke itu saja teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.